Tapi saya mau menyambung dulu sedikit tadi paparannya Umi nih tentang calon-calon lain selain Pak Anies ya sebagai presiden. Boleh. Saya cuma mau jawab begini. Ada sinden makan tomat. Mantap. Cakep. Susu manis di atas meja. Cakep. Susunya mana ya? Nggak ada susu di sini. Jadi presiden itu berat. Biar Pak Anies aja ya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Pak Anies ini bahkan lebih kompeten dari Joe Biden sekalipun presiden Amerika. Ya, ketika saya mengatakan itu, ada yang bilang, terlalu berlebihan Bu Arini. Loh, saya bilang enggak. Karena presiden Amerika, dia hanya mengurusi Amerika daratan. Ya kan, nggak ada laut di sana. Tapi Jakarta itu ada laut. Terdiri dari Jakarta Kepulauan dan Jakarta Daratan. Dan Pak Anies... sama Pak Ahy. Sama Pak Andika, gitu misalnya kan. Sama Ganjar, bila perlu kan. Bahkan diduetkan dengan Puan Maharani. Nah, itu Bu Arike sebagai relawan atau ketemu-ketemu ini seperti apa nih? Baik, kalau untuk wakil, seperti pada awalnya kami berjuang, intinya adalah kami ingin Mas Anies ini jadi presiden. Masalah. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Fafifa di seluruh tanah air? Alhamdulillah, salam bahagia, salam sukses, salam happy ending. Ya, episode kali ini spesial banget. Saya merasa paling ganteng kali ini, ya kan? Karena berada di tengah-tengah Sri Kandi, ya, wanita-wanita cantik, yang dimana alhamdulillah kita undang kali ini adalah teman-teman pejuang Sri Kandi atau orang-orang hebat, yang dimana mereka adalah ketum-ketum relawan Pak Anies. Ya, ketum-ketum relawan Pak Anies. Di sini ada Ibu Rike, ya kan? Kemudian ada Umi Yani dan ada Bu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat Fafifa, Lamulo Show kali ini spesial mengundang ya tokoh perempuan, yang dimana hari ini adalah kita berusaha bagaimana memberikan ya kepada sahabat Lamulo Show yang ada di seluruh tanah air, untuk memberikan edukasi atau memberikan informasi mengenai perkembangan, ya kan, khususnya di relawan, ya, karena beliau ini ketua umum semua loh teman-teman ya. Oke, apa kabar ini ibu semua? Alhamdulillah sehat. Ini season pertama saya berikan kesempatan untuk perkenalkan diri, sekaligus mungkin cerita mengenai simpul masing-masing ya. Mulai dari Bu Rike dulu boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Santoso, Ketua Umum Relawan Nasional Sobat Anies. Kalau relawan nasional Sobat Anies itu, Pak, kami ini bergerak mulai dari bawah memang. Semangat kami adalah dari grassroots. Jadi kita bentuknya dari bawah, dari masyarakat yang menyuarakan bahwa kami ingin perubahan di Indonesia. Nah, kami bentuk dari bawah, dari DPD, DPW, dan kemudian kita perluas lagi setiap provinsi, setiap daerah hingga ke DPRD, tingkat ranting. Jadi memang di sini karena kita relawan ya. Udah berapa provinsi, Bu? 35 provinsi, 362 DPD. Kalau kecamatannya lebih luas lagi, tapi belum saya update berapa terakhir kali per hari ini. Alhamdulillah, karena kita ini bangsa Indonesia, pada dasarnya semuanya sama lah. Kita ingin Indonesia ini menjadi lebih baik, perubahan dan sistem demokrasi yang dilakukan dengan baik. Semangatnya hanya di situ. Kita ingin bahwa Indonesia, masyarakatnya mulai mengenal bahwa ini loh, politik itu tidak hanya untuk kalangan yang di atas kok. Yang di bawah pun juga sangat penting, sangat menentukan. Suara rakyat itu suara Indonesia. Berarti udah 35 Bu ya. Kalau Umi Yani dari mana nih? Simpul mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Umi Yani, ketum dari Simpul Satu Hati Indonesia. Satu Hati Indonesia. Satu Hati Indonesia. Alhamdulillah, Satu Hati juga sudah 20 provinsi. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan baik, dan kita juga berasal dari bawah dulu ya.
dari bawah, dari rakyat, untuk rakyat. Memang sebetulnya kita perjuangan ini bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk negara dan bangsa ya. Semuanya kita relawan. Relawan itu benar-benar relawan. Jadi bukan relawan amplop ya, bukan relawan nasi bungkus ya. Justru relawan benar-benar relawan yang sangat apa ya, Tulus ya kan? tulus dari hati, berjuang dari hati karena Allah. Itu insya Allah kita bisa ada perubahan di negara kita untuk bangsa dan agama ke depan insya Allah. Bahkan mungkin yang paling utama untuk anak cucu kita masa depan. Berarti udah lebih 50% ya. Karena Alhamdulillah. Kita sekarang udah 38. 30. Nah, Iya. 38. udah lebih 38 ya. Tambahan 4 provinsi ya. Ya udah lebih dari 50%. 50%. Alhamdulillah. Oke, thank you Umi ya. Sekarang Bu Arini nih. Ya, siap. Boleh perkenalkan diri Bu. Baik, terima kasih. Saya Arini Sumardi, saya dari Simpul Relawan Pejuang ABW. ABW itu akronim dari Anies Baswedan. Jadi saya Ketua Umum Pejuang Anies Baswedan yang disingkat menjadi Pejuang ABW. Kenapa dinamakan pejuang? Pejuang itu harus satu tingkat di atas relawan. Relawan ini kadang repot juga, Pak. Hari ini rela, besok nggak rela gitu ya. Jadi kalau pejuang itu dia harus punya jiwa korsa, harus punya militansi perjuangan. Bagaimana caranya 2024 ini Indonesia harus lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Amin. Visi-visinya. Udah berapa provinsi Bu Arini? Kami deklarasi tanggal 16 September 2021. Jadi belum lama ya. 2022 ya? 2022. 2022. Jadi baru 3 bulan ya. 3 bulan itu alhamdulillah kita sudah ada di 24 provinsi. 24 provinsi ini bukan karena hebatnya ketua umum, tapi karena luar biasanya Pak Anies menghipnotis seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ketika kami memperkenalkan Pak Anies di daerah itu dan dengan cepat sambutan luar biasa, ingin juga menjadi pejuang-pejuang Anies Baswedan di seluruh wilayah Indonesia. Maka saya katakan kepada teman-teman di daerah bahwa setiap kita harus berkontribusi untuk perbaikan negeri ini, untuk politik di negeri ini, bahwa negeri ini membutuhkan orang baik. Dan negeri ini insya Allah akan lebih baik di 2024 bersama Pak Anies Baswedan. Insya Allah. Sebagaimana Jakarta ya Mbak, yang sudah demikian luar biasa mendunia. Kita juga ingin Indonesia disejajarkan dengan negara-negara lain di dunia. Sehingga Indonesia betul-betul bisa mengaplikasikan sila kelima dari Pancasila. Ya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah bisa bersama Pak Anies Baswedan. Oke. Nah saya lihat luar biasa ya. Ibu-ibu sudah sampai bahkan hampir memenuhi provinsi ya, ada yang sudah 50%. Ini kan kenapa saya undang ya para ketum yang khususnya perempuan, karena apa? Biasanya kalau ibu-ibu ini, biasanya udahlah urusan dapur gitu kan, nanti aja yang masalah politik dan lain. Tapi ini saya mau tahu nih, apa sih motivasi atau hal yang menarik dari Pak Anies ini sehingga ibu-ibu ini sebagai ketum siap ya untuk mendukung Pak Anies. Apa sih yang kelebihannya Pak Anies dibandingkan dengan yang lain? Siapa dulu deh? Saya dulu ya. Hari ini boleh. Oke. Saya ibu rumah tangga biasa, Pak. Saya ibu rumah tangga biasa. Sebetulnya kalau kehidupan pribadi, alhamdulillah saya sudah merasa cukup. Meskipun tidak berlebihan, tapi saya merasa cukup. Anak-anak saya sudah bekerja, sudah selesai kuliah, gitu ya. Tetapi ada satu hal di dalam hati saya yang merupakan satu kegelisahan. Bahwa Indonesia ini kita tahu pada saat ini kita bisa katakan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, harga-harga semakin mahal, kebutuhan pokok semakin mahal, biaya hidup makin sulit, ya. Ada ketidakpastian hukum, kemudian hutang negara yang makin membengkak. Kita berpikir dong, negara meninggalkan hutang terus yang mau bayar siapa? Kan gitu. Umur kita nggak lama ya, paling 10-20 tahun lagi mungkin, tapi hutang yang begitu menggunung apakah akan diwariskan kepada anak cucu kita? Ini kan satu ketidakadilan yang harus diselesaikan. Nah, dari sinilah ada keterpanggilan bahwa setiap kita tadi, saya merasa harus berkontribusi, bahwa harus ada orang-orang yang peduli. Jadi jangan di antara kita ini punya perasaan, sudahlah itu nanti bagian orang lain aja, ada yang melakukan itu, ada yang membereskan negara. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai warga bangsa,
kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Negara ini milik kita bersama, ya. Anak cucu kita ingin hidup lebih lama di sini, maka kita harus berjuang bersama-sama untuk ikut membantu perbaikan negeri ini. Saya rasa itu kalau dari saya. Kalau dari Umi Yani ini apa yang membuat keterpanggilannya di mengambil posisi ketum pula? Ini kan ketum, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau suami nggak ngizinin kan berat juga. Gitu. Nah, gimana ini? Ya sama sih, mungkin awalnya seperti itu, dan saya juga awalnya sebagai aktivis ya, dari 411 terpanggil. Padahal saya tuh dulunya tuh waktu remaja tuh nggak ngerti politik, nggak ngerti relawan, nggak ngerti apa, nggak ngerti sama sekali. Tapi setelah saya turun di jalan perjuangan demi perjuangan, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Tapi sebetulnya tahun kemarin itu saya sudah memutuskan untuk tidak bergerak lagi di dalam politik dan sebagainya. Cuman saya punya janji satu, saya akan berhenti dari politik, mendukung si A si B, ya kan. Mungkin ada rasa kekecewaan, ada, ya itu manusiawi ya. Tapi saya bilang, saya janji, kalau seandainya Pak Anies naik jadi presiden, saya insya Allah totalitas akan bangkit kembali. Pak Anies, Umi balik lagi gitu. Balik lagi ke politik, gitu. Tadinya saya udah stop, nggak mau. Tapi saya punya janji, kalau Pak Anies ada yang mengusung naik untuk jadi presiden, saya akan turun. Kenapa? Pertanyaannya. Karena satu, dulu saya perjuangkan Pak Anies di Jakarta, walaupun kita orang Depok. Ya. Walaupun saya di Depok, tapi saya tiap hari pulang pagi. Tiap hari pulang pagi itu memperjuangkan ya, walaupun kita di Depok. Terus ada hasilnya, ya, ada hasilnya di Jakarta. Jadi perjuangan kita tuh nggak sia-sia, karena hasilnya walaupun kita bukan orang Jakarta, tapi kita merasakan apa yang dirasakan oleh warga Jakarta. Dan kita juga melihat buktinya semuanya. Yang demo-demo Umi ikut ya? Oh iya, itu nomor 1. Paling juara di mana? Di mobil komando itu paling terdepan dulu itu ya, paling terdepan dulu tuh. Pokoknya kalau udah kalau bilang itu udah tercatat nama Umi Yani, wah gue udah dipanggil nih gitu kan. Kalau dulu ya, itu perjuangannya. Nah itu udah mulai merasa udah lelah, akhirnya ya memutuskan untuk berhenti, karena kebetulan saya juga mengelola yayasan, akan fokus. Tapi ya itu punya janji, kalau Pak Anies naik jadi presiden, saya akan turun. Alhamdulillah. Nazar. Alhamdulillah, itu subhanallah, makanya mulut asal jangan ngomong ya. 1 bulan itu habis ngomong itu Pak. Habis 1 bulan habis ngomong itu, telepon datang. Mi, ini orang udah rame untuk naik Pak Anies, gimana? Oke, jadi. Tak jadi. Itu perbentukan satu hati itu, satu Indonesia tuh hanya 5 orang atau 6 orang. Awal pembentukannya itu hanya 5 orang atau 6 orang, 7 orang. Gimana Mi? Ya udah terserah. Ayo kita bikin grup satu hati. Kenapa Mi satu hati? Menyatukan hati seluruh umat Indonesia untuk Pak Anies. Nih sebentar, saya potong. Itu satu hati seperti ada yang merek sebelah nih, One Heart. Belum. Belum. Nanti mungkin kita ke sana ya, kita pelan ke sana ya. Siapa tahu nih satu hati bergerak untuk satu hati gitu kan, seperti itu insya Allah. Nah akhirnya alhamdulillah terbentuklah sampai sekarang untuk perjuangan Pak Anies. Padahal saya sudah memutuskan untuk tidak berjuang lagi, tapi karena dengan Pak Anies hasilnya di Jakarta memuaskan. Kita pengen punya, jangan warga Jakarta aja nih yang seneng, yang bahagia, betul nggak? Punya pemimpin yang begitu memperhatikan warganya, ya kan? Kita juga seluruh rakyat Indonesia pengen dong punya pemimpin yang memerhatikan warganya atau rakyatnya atau anaknya lah, ibarat orang tua memerhatikan anaknya, seluruh Indonesia. Jadi ya itu tadi, perjuangan kita sebagai ketum-ketum ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk bangsa, negara, dan paling utama agama dan anak cucu kita masa depan. Bayangin loh Pak Hanan, cucu kita nih, anak-anak lahir sekarang ini udah menanggung hutang sekian belas juta. Ya kan, udah ditanggungkan bebannya ke anak-anak cucu kita, kan kasihan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini nggak akan lama lagi hidup, besok atau lusa, tapi anak-anak cucu kita masih ada masa depannya, seperti itu insya Allah. Bu Arke gimana? Ini keterpanggilannya seperti apa nih sehingga
mau jadi relawan Pak Anies lah? Oke. Sebenarnya karena ya sama sebenarnya basic sama Mbak Arini sama Umi ya. Pertamanya itu kita melihat gini, Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Pertikaian ini nggak ada habisnya itu, terutama di media sosial ya. Iya. Masyarakat kita ini dibelah. Masih terbelah lah. Dibelah, ya kan? ya. Bahasa yang Cebong, kampret, belum luar biasa itu kan. Nggak capek, nggak lelah apa itu. Berapa tahun sudah kan? Berapa periode itu sudah terlewati. Tapi cebong, kampret, kabel itu masih saja ada gitu. Sedangkan kita tengok dah pada masa perjuangan pahlawan-pahlawan kita, kebinekaan, perbedaan itu sudah selesai negara kita dengan hal itu. Terus kenapa sekarang ini kayak malah dirawat, malah dibangkitkan perbedaan-perbedaan itu. Terus pertikaian itu seperti memang masif sekali terjadi, terutama di media sosial. Kapan kita bisa memikirkan hal yang lain kalau masih hanya kita ini masih belum selesai dengan diri kita masing-masing, gitu. Masih bertikai satu sama lain. Anak cucu kita ini mau dibawa kemana? Apa legacy akan kita tinggalkan buat mereka-mereka? Apakah kita mau diingat sebagai generasi yang ini loh, terciptanya generasi cebong dan kampret, jelek sekali gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pertikaian itu tidak membawa kebaikan buat kedua belah pihak. Kita lihat karena Indonesia keadaannya semakin terpuruk, semakin susah mencari pekerjaan, pengangguran semakin banyak. Anak cucu kita kembali lagi, ini anak cucu kita ini mau kita kasih apa nih terakhirnya? Kalau para pejuang dulu memberi kita legacy dengan kemerdekaan, lah yang generasi kita ini akan meninggalkan apa untuk anak cucu kita? Nah disitulah kita mulai, ayolah, yuk kita mulai dari diri kita. Kemudian kita ajak teman-teman untuk menjadi orang baik. Karena itu kami di Sobat Tani kan selalu bilang, Indonesia harus bersama orang baik, bukan hanya pemimpinnya. Pemimpin yang baik itu kita peroleh dari rakyat yang baik. Dimulai dari rakyat yang baik dulu. Kalau rakyatnya nggak baik, gimana kita bisa mendapat pemimpin yang baik? Memilih secara asal-asalan. Kriteria pemimpin yang baik itu didapat dari rakyat, pemilih yang baik juga. Nah dari situlah kita, ayolah, kita coba, kita ajak, kita sudahi semua pertikaian ini. Berbeda pendapat boleh, berbeda pilihan boleh. Betul. Tapi kita lakukan dengan cara yang baik. Bukankah intinya demokrasi seperti itu? Jangan kalau kita berbeda langsung main hantam, main hajar, menyerang pribadi, memberikan sebutan-sebutan yang tidak baik, tidak elok. Ini ayolah, bukankah negara Indonesia ini terkenal dengan negara yang punya adab ketimuran yang sangat tinggi, menjunjung tinggi toleransi. Sudah selesai kita dengan itu. Betul. Jangan lagi ditarik-tarik lagi, dimasukin lagi itu yang pertama. Kemudian kita melihat siapa sih yang mampu, yang bisa. Kita berkaca kepada tokoh sekarang, putra terbaik di Indonesia, yang terbaik dari yang terbaik. Siapa nih yang ada? Mulailah kami mencari, menggali. Ya, sama seperti Mbak Arini dan Umi. Kita melihat Mas Anies, rekam jejak beliau seperti apa. Siapa lagi kalau bukan beliau? Semuanya jelas. Karena hanya satu-satunya tuh. Satu-satunya itu saat itulah. Tapi satu-satunya. gini ya, bicara tokoh ini kan di seberang juga, mohon maaf ya kalau kita bicara ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ya kan, ada Erick Thohir, ya kan, Pak Sandiaga Uno. Beliau juga jangan salah ya kan dia. Jadi ini jangan salah, ini berat loh. Bagaimana nih? Optimis kah? Bagaimana nih? Berat. Gini nih. Ya semua juga itu kayak Pak Prabowo, Ganjar, Erick Thohir dan sebagainya itu orang-orang baik juga. Iya. Manusia-manusia baik juga. Tapi di situ juga kan ada yang baik dan terbaik. Kalau menurut kita semua baik, tapi belum tentu semua orang baik itu bisa memimpin negara. Belum tentu orang baik itu bisa merangkul semua ke semua orang. Yang terbaik inilah yang bisa memimpin negara, yang bisa merangkul ke semua orang, ke semua agama, ke semua suku, ke semua dari mulai akar sampai ke pucuk kalau orang Sunda bilang itu ya. Jadi kalau menurut kami sebagai pendukung Pak Anies, pecinta kedamaian, pecinta kesejahteraan, ya Pak Anies lah yang bisa memimpin
bangsa ini ke depannya, insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah itu. Jadi untuk kami saat ini tidak ada pilihan lain, tidak ada yang kami lihat yang bisa kita contohkan buat kita sendiri itu adalah Pak Anies. Saya sendiri sebagai ketum selalu memberikan wejangan kepada anggota, kita jangan beryuforia atas dasar kepentingan pribadi atau keinginan pribadi atau saking kita pengen Pak Anies atau seperti apa, akhirnya kita terlepas daripada kehilapan kita, akhirnya menjatuhkan Pak Aniesnya sendiri. Kata Pak Anies kan begini, berjuanglah, bukan Pak Anies, maaf, kata Habib Bahar, berjuanglah dengan Islam, berjuanglah dengan iman. Kalau kita perjuangan kita didasari Islam dan iman, insya Allah kita juga punya pemimpin yang seperti itu sama. Dengan kesabaran kita, dengan ketawakalan kita. Saya orangnya, walaupun saya orang lapangan, jatuh di ranah politik, tapi saya orangnya anti berdebat. Anti berdebat. Katanya mau orang banyak nih cebong begini, saya nggak ngerti yang cebong yang mana, yang kadrun yang mana. Cebong sama kadrun ya? Cebong sama apa? Sama kampret. Nah itu. Saya malah nggak ngerti. Cebong yang mana, kampret yang mana, karena saya tidak pernah berdebat dengan orang-orang itu. Karena saya gini, saya berjuang karena Allah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau mereka mau berjalan sendiri, hak mereka. Kita jalan sendiri, hak kita. Tapi kita kalau bisa, mari luruskan. Yang bengkok-bengkok itu kita luruskan. Ayo loh ibu-ibu, bapak-bapak. Uang 50.000 itu nggak cukup, Bu, untuk 5 tahun. Betul nggak? Jangan money politik katanya ya. Betul nggak? Ya. Cukup nggak 5 tahun untuk 50.000? Ya nggak cukup. Cukup untuk kalender, Umi. Nah, untuk anak sekarang jajannya itu 10.000. Satu hari, anak itu 5 hari aja nggak cukup. Jadi beras 5 liter cukup untuk 5 tahun, 5 kilo. Bu, ketum? Nggak cukup Nggak dong. cukup. Kalau kita makan satu-satu kan nggak mungkin. Berarti dengan 50.000 dan 5 kilo beras itu hanya sekejap. Dinikmatinya, ditelan langsung hilang ke WC istilahnya. Tapi kalau kita berjuang untuk negara dan bangsa, insya Allah selamanya, bahkan kita akan menjadi saksi di akhirat ini untuk pemimpin yang baik. Jangan salah loh. Karena perjuangan kita, setiap langkah, setiap detik itu dinilai oleh malaikat kita, oleh Allah. Kalau kita salah memilih pemimpin, jangankan pemimpin presiden, RT pun kalau kita pilih salah, kita akan jadi saksi di akhirat nanti. Tanggung jawab kita. Jangan asal gitu loh. Karena perjuangan kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Seperti itu. Saya potong dikit ya. Saya setuju dengan ibu-ibu bahwa money politik itu memang harus kita hindarkan karena moral ya. Iya. Kita kalau jadi pemimpin, mau tidak mau kita harus mencari elektabilitas, kemudian orang yang kredibilitas, yang memang mumpuni, yang punya intelektual dan sebagainya, dan mampu memimpin. Itu saya setuju. Tapi ini sekarang ini saya mau tanya nih. Ini kan Pak Anies ya, Pak Anies kan baru didukung dengan partai Nasdem, ya kan? Ini dengan partai-partai lain optimis nggak nih teman-teman ini? Ini perjuangannya masih jauh loh. Ya, yang saya jawab ya. Bu Arini boleh. Oke, siap. Tapi saya mau menyambung dulu sedikit tadi paparannya Umi nih tentang calon-calon lain selain Pak Anies ya sebagai presiden. Boleh. Saya cuma mau jawab begini. Ada sinden makan tomat. Mantap. Cakep. Susu manis di atas meja. Cakep. Susunya mana ya? Nggak ada susu di sini. Jadi presiden itu berat. Biar Pak Anies aja ya. Iya, kan saya bilang yang lain tuh baik, yang lain tuh pinter. Ya kan, yang lain pinter, yang lain baik, sama. Semua juga punya kepintaran, punya keahlian sendiri, punya tapi Pak Anies mengungguli dari semua itu. Udah titik. Jadi begini, kalaupun ada 10 orang dideretkan sekarang ini sebagai calon pemimpin nasional, 10 orang nih tokoh bangsa saat ini, tokoh nasional saat ini ya, dideretkan sekarang ini, siapa yang pantas menjadi pemimpin nasional atau presiden di 2024, itu tetap Pak Anies yang paling unggul.
Karena Pak Anies memenuhi seluruh prasyarat menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Ya, Pak Anies memiliki integritas. Jadi kita kan kalau melihat orang harus seimbang ya. Jadi gubernur sama gubernur, menteri sama menteri kan gitu, apple to apple kan gitu ya. Jadi bagaimana selama 5 tahun Pak Anies memimpin Jakarta, ya, Jakarta mengalami kemajuan yang luar biasa, ya. 5 kali berturut-turut Kota Jakarta memperoleh gelar WTP dari BPK, ya, wajar tanpa pengecualian, yang sebelumnya itu adalah WDP, wajar dengan pengecualian, ya, 2013 hingga 2016. 5 WTP. Selama Pak Anies itu 5 tahun berturut-turut dan belum pernah ada daerah yang seperti itu, ya, menerima gelar WTP dari BPK 5 kali berturut-turut, dan DKI Jakarta mengungguli itu semua. Artinya apa? Pak Anies memiliki kinerja yang memang akuntabel gitu, bisa kita hitung gitu loh, bisa kita lihat, ada ukurannya. Ya Pak Anies, dan kemudian secara kasat mata juga kita melihat bahwa pembangunan Jakarta itu luar biasa, ya. Ada jalur trotoar, ya, trotoar yang luas sehingga nyaman orang bergerak. Pak Anies bilang transportasi utama manusia itu adalah kaki, ya kan, kaki, ya. Jadi manusia itu betul memang transportasi utamanya kaki. Orang yang nggak senang sama Pak Anies itu mengatakan Pak Anies tertinggal, itu purba. Manusia purba itu kaki. Kalau sekarang kan kita udah mobil, sebentar lagi malah ada mobil yang melayang, ya, yang nggak butuh jalan gitu. Saya juga nggak tahu tuh, ya, yang kayak gimana, ya. Akhir zaman. Wacana itu, ya. Ya karena yang mewacanakan mobil dulu yang mewacanakan mobil melayang itu juga awalnya mewacanakan mobil SMK juga nggak kelihatan bentuknya, ya. Terus kemudian mobil listrik nggak kedengeran suaranya gitu, jadi nggak jelas, ya. Tapi Pak Anies mengatakan bahwa transportasi utama manusia itu adalah kaki. Sebagian orang mengatakan bahwa itu kemunduran ke belakang. Mereka nggak ngerti berita bahwa 5 negara termaju di dunia, Jepang, Korea, ya, Amerika, itu pakai kaki, pejalan kaki terbanyak warganya, gitu loh. Jadi artinya Pak Anies ini pikirannya tuh maju, mendunia, ya. Itu baru kita bicara trotoar. Kemudian pembangunan, ya, pembangunan di Jakarta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Anies ini bahkan lebih kompeten dari Joe Biden sekalipun, Presiden Amerika. Ya, ketika saya mengatakan itu, ada yang bilang, terlalu berlebihan Bu Arini. Loh, saya bilang enggak. Karena Presiden Amerika, dia hanya mengurusi Amerika daratan. Ya kan, nggak ada laut di sana. Tapi Jakarta itu ada laut. Terdiri dari Jakarta Kepulauan dan Jakarta Daratan. Dan Pak Anies membuat harga-harga di Jakarta Kepulauan, yaitu di Pulau Seribu, itu harga pangan bisa sama dengan Jakarta daratan. Dengan membangun Jack Grosir, ya. Sehingga harga pangan itu murah. Dan itu belum pernah dilakukan oleh presiden, bahkan, ya, gubernur dan bahkan presiden sebelumnya. Membangun penyulingan air, ya, PAM di sana, sehingga air laut itu bisa disuling menjadi air tawar, bisa langsung diminum, dan harganya per meter kubik itu hanya Rp1.050. 1.050 per meter kubik. Per meter kubik. Bayangkan dengan harga saya dia di warga Jawa Barat, ya, itu harga 3.000 sekian per meter kubik. Masih lebih mahal saya. Padahal kita orang Jawa Barat itu daerah hujan, kan? Pulau, ya. Ini yang ada di pulau. Ya, ada Pulau Seribu yang selama ini mereka kesulitan air, kan, sampai 50.000 per dirigen, kan? Mereka kan membeli air, kan, selama ini. Nah, itu Pak Anies lakukan. Artinya yang Pak Anies lakukan ini betul-betul program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Nah, maka saya berani katakan bahwa Pak Anies terbaik di sini, ya, dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Saya harus katakan itu fair gitu. Betul, memang banyak orang baik, ya, seperti tadi Umi katakan. Ada Pak Ganjar orang baik, Prabowo orang baik, Airlangga Hartarto orang baik. Tapi untuk jadi presiden berat. Biar Pak Anies saja. Biar Pak Anies saja. Ya, gitu. Oke. Mereka presidennya untuk nama doang. Luar biasa. Oh ya, harus. Kalau yang lain tuh Pak Hanan nih begini, yang lain tuh memang baik. Bisa, siapapun bisa jadi presiden, siapapun, bahkan saya sendiri bisa jadi presiden, betul nggak? Betul. Syaratnya kan syaratnya hanya ijazah SM
SMA. SMA punya nggak ijazah? Jangan Punya, palsu ya. yang Ya. yang paling garis bawah Gimana Bu Rika? Pak Anies ini segala kebijakan yang beliau buat itu keberpihakannya itu jelas ke rakyat. Iya. Dan beliau ini gubernur DKI Jakarta, tapi kebijakannya dirasakan sampai rakyat se-Indonesia, makanya ada julukan sebutan beliau gubernur Indonesia, bukan gubernur DKI Jakarta. Seperti ketahanan pangan, beliau ekonomi kerakyatan tuh beliau berusaha untuk ayo ini harus dijalankan ekonomi kerakyatan, no impor. Apalagi gini, dipotong. Ada nggak gubernur yang lain yang nggak punya sawah bisa ekspor beras? Ada nggak? Beliau ini Ada nggak? meminta Saya nanya, ada nggak? tolong, Nggak ada. Kan cuma Pak Anies. Beliau meminta tolong kepada daerah-daerah di luar DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di daerahnya. di DKI. Tapi dengan tidak impor. Jadi membuat kesepakatan dengan daerah-daerah penghasil beras, daerah-daerah penghasil telur. Itu dari Sayuran. Indonesia sama Indonesia. Telur, sayuran dan sebagainya. Karena itu Mas Anies ini begitu dicintai rakyat, nggak cuma DKI Jakarta, tapi juga Indonesia. Oke. Nah, saya mau tanya nih, ini kan Pak Anies tentu ini kan belum masanya kampanye, masih sosialisasi, ya kan? Jadi apa strategi nih teman-teman kepada partai politik tentunya kan nanti dan teman-teman pasti akan membantu dalam misalnya pada saat pilpres, betul ya? Peran relawan ini seperti apa? Karena gini, yang dianggap resmi oleh KPU nanti itu kan orang yang menjadi tim ses, betul nggak? Tim sukses. Nah, apa yang dilakukan oleh relawan pada saat ini kepada partai-partai khususnya yang mungkin pendukung Pak Anies karena ada Nasdem, kemungkinan kita udah nggak asing lagi dengar ada Demokrat akan bergabung, KIB ya namanya ya? Ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian ada lagi PKS. Nah, Perindo kalau udah gabung. posisi relawannya seperti apa ya? Perindo kan udah gabung. Bu Arika boleh nih. Karena kami ini relawan bukan partai, tapi seperti yang tadi Bapak bilang bahwa partailah nanti yang akan mendaftarkan pencalonan untuk capres, bukan relawan. Nah, kami ini menyatukan suara rakyat. Kita suarakan kepada partai bahwa kami tuh ingin Mas Anies loh. Mas Anies nanti yang kami inginkan untuk menjadi presiden. Nah, itu akan terus kami lakukan dengan bersilaturahmi, menjalin sinergi dan kolaborasi dengan partai-partai ini. Kita tunjukkan bahwa nih, kami punya anggota di berbagai daerah dan kami ingin Mas Anies. Itu terus kami dengungkan, terus kami suarakan kepada partai-partai sehingga partai-partai ini akan, oh iya, ternyata rakyat Indonesia tuh maunya Mas Anies. Dan mau nggak mau mereka harus mendukung Mas Anies dan mencalonkan Mas Anies sebagai baca pres dari partai mereka. Harapan kami di situ karena partai ini memiliki bukan hambatan, memiliki harus menaati peraturan-peraturan yang tentunya tidak akan leluasa bergerak. Sedangkan kami relawan ini, kami hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, yang kami boleh menyuarakan pendapat kami. Kami ingin Mas Anies yang menjadi presiden nanti, tolonglah partai-partai ini, tolong dengarkan suara kami rakyat Indonesia sebesar ini loh. Kami dari berbagai simpul relawan ini banyak. Berarti sudah ada apa namanya dari relawan itu silaturahim ke partai-partai gitu ya? Iya, kepada partai-partai yang sekiranya nanti akan mendukung Mas Anies tentunya. Dari berbagai simpul relawan kami berkolaborasi di daerah-daerah. Yuk kita bersama-sama, yuk kita tunjukkan bahwa rakyat kota ini, DPD ini, bahkan kecamatan ini kami bergerak sampai di situ. Kami datangin kantor-kantor perwakilan partai-partai untuk memberitahukan bahwa kami dari simpul relawan pendukung Anies Baswedan. Kami dari berbagai macam simpul yang ada, ini semuanya sudah menghimpun, bergerak masing-masing dengan pergerakan dan strateginya masing-masing yang intinya satu. Kita mau Mas Anies, rakyat Indonesia ini. Ya, Partai harus mendukung Pak Anies. Maaf sebentar. Jadi sebetulnya parpol itu kan representasi dari rakyat. Iya. Ya kan? Jadi parpol itu kan isinya rakyat. Betul lah. Bukan lembaga yang kosong gitu kan. Ya, kita rakyat memberikan suara melalui sistem demokrasi yang kita anut ya, negara kita anut untuk memilih
presiden dan calon-calon atau anggota-anggota legislatif yang akan datang, kan seperti itu. Nah, kemudian cuma sekarang masalahnya parpol ini agak minus nilainya di mata masyarakat. Di mata relawan, betul. Di mata masyarakat, di mata rakyat secara keseluruhan. Ada antipati ya, termasuk lembaga yang rakyat ini tidak percayai ya, di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya ya. Ada kepolisian di sana, banyak kasus di sana sehingga rakyat sudah mulai tidak percaya oleh lembaga kepolisian ya. Lembaga hukum pun demikian, dan juga partai politik ini termasuk lembaga tinggi negara yang kurang mendapat kepercayaan dari rakyat, kan begitu. Tetapi kan artinya kalau parpol ini jelek ya, atau polisi ini jelek, terus kita tinggalkan gitu, kan nggak begitu. Harus kita perbaiki, ya kan, sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karenanya relawan-relawan ini tumbuh dari partisipasi rakyat. Ya, bertumbuhan, kemudian punya cita-cita yang sama, yaitu memiliki seorang pemimpin yang betul-betul sudah nyata kerja dan kinerjanya ya, dan menginginkan seorang yang adil dan berintegritas untuk memimpin Indonesia, kan itu intinya. Tetapi sistem demokrasi kita adalah melalui parpol, pengusungan presiden, ya kan? Ini artinya kita sebagai relawan tetap bersinergi dan berkolaborasi. Bahasanya Pak Anies ya, berkolaborasi dengan parpol, kita melakukan audiensi, kita tetap mendorong ya, karena betapapun rusak atau jeleknya politik di negara kita atau partai politik di negara kita, ini tetap saudara kita, ini tetap Indonesia, harus tetap kita jaga, harus tetap kita kawal, kan begitu. Nah, karenanya kita dorong parpol untuk terus melakukan kebaikan juga, karena hakikatnya mereka adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita juga, kan seperti itu. Dengan satu komitmen ya, kita dari simpul relawan ini akan memilih, akan juga mencoblos ya parpol yang juga mengusung Pak Anies. Ya, jadi kalau Nasdem mengusung Pak Anies, kita coblos Nasdem. Ya, PKS mengusung Pak Anies, kita coblos PKS, ya. Demokrat mengusung Pak Anies, kita coblos Demokrat. Satu rumah kan bisa ada 4 suara. 4-5 suara, nanti kita bagi siapa ngusung PKS, siapa ngusung Demokrat, mencoblos Demokrat, siapa mencoblos Nasdem, kan begitu. Jadi kita ini relawan sebetulnya, bukan saja mengusung atau menjadi relawannya Pak Anies, kita juga relawan-relawan parpol bersih. Yang bersih. Secara otomatis ya. Makanya parpol ini harus segera menentukan sikap. Kalau kebaikan, kebenaran itu kan kenapa ditunda-tunda? Kan begitu. Kenapa dilama-lamin? Sholat itu kan harus awal waktu, kan begitu. Jadi betul memang ada strategi ya. Mereka punya pertimbangan sendiri, mereka punya strategi sendiri. Tapi jangan lupa, lawan pun juga punya strategi, ya, jangan sampai kalah dalam strategi. Jadi harapan kami terhadap parpol seperti itu. Segeralah berkoalisi, menentukan sikap terhadap capres yang dia pilih. Kita relawan ada di belakang mereka semua. Sepakat ya, ibu-ibu ya? Sepakat, karena parpol juga yang tadi betul, karena isinya juga rakyat juga gitu kan. Terus sekarang kalau parpol sendiri egois, tidak mau mendengarkan rakyat, lalu siapa yang akan mau mengusung parpol juga kan gitu. Para caleg-caleg yang ada di situ. Sekarang jangan ketika dia mencalekkan diri aja mendekati rakyat, ngomong rakyat, apa yang butuh nih, garam, asam, gula misalkan. Jalan mana yang rusak. Ketika nanti sudah jadi lupa. Itu jangan juga seperti itu, karena nanti kalau akan datang dia mencalonkan lagi, nanti rakyat akan udah nggak mau lagi gitu misalkan. Saya punya jawaban tuh. Sebentar. Jalan-jalan ke kota Depok, jalan-jalan ke kota Bali. Cakep. Jangan lupa mampir ke Depok. Cakep. Udah dibohongin berkali-kali. Nah, itu dia. Masih juga lu nggak kapok. Nah, itu dia. Makanya kemarin aneh itu udah nggak mau lagi mendukung si Azim deh. Boro-boro gitu kan. Saya sedikit ya, mumpung lagi ngomong partai, jadi ini ada ini mengenai partai. Ini kan sekarang Nasdem nih dukung Pak Anies. Saya baca di sebuah media ya, ini kan ada isu reshuffle nih. Ya. Bagus.
Bagus, bagus, bagus. Nasdem nggak usah takut udah. Reshuffle ya, kalau menurut teman-teman sebagai relawan ibu-ibu ketum ini, reshuffle katanya orang-orang Nasdem nih terancam nih gara-gara Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah baper. Justru itu ladang kita loh, membuktikan kepada rakyat seluruh Indonesia bahwa Partai Nasdem itu benar-benar sungguh-sungguh serius 1000% untuk mendukung Pak Anies, sekalipun dia harus di DO. Kalau Bu Rini? Kalau saya punya pandangan mungkin sedikit berbeda ya Bu ya. Meskipun reshuffle itu hak prerogatif seorang presiden ya, tapi saya katakan begini, presiden apabila mereshuffle menteri dari Nasdem, ya tentu mudah sekali kita kait-kaitkan ya, dengan karena Nasdem sudah mengusung Pak Anies, kita bisa katakan bahwa presiden kita sangat lemah, baper pada saat ini, lemah, baper. Dan adalah orang yang bermain politiknya ini sangat tidak negarawanan. Nah, itu. Seorang presiden itu menjadi tauladan bagi seluruh rakyatnya. Ya, ketika ada masalah seperti ini dia reshuffle, ada masalah satu dia reshuffle. Ini semakin menguatkan pandangan rakyat Indonesia bahwa kita punya presiden yang tidak ada kemampuan. Tidak punya kemampuan. Nah, itu makanya kan Umi bilang bagus, nggak apa-apa, berarti tandanya itu presiden itu memang tidak punya kemampuan untuk menghadapi semuanya ini. Jangan baper kalau mau jadi presiden, udah jadi presiden MKS aja. Saya lempar pertanyaan yang berbeda nih, masalah baper-baper ya. Berarti saya satu pertanyaan, ya kan? Ini kan Pak Anies pasti akan punya wakil, betul nggak? Ya. Pasangan. Ya pasangan Pak Anies. Gimana sikap relawan ini terhadap kalau Pak Anies kan kalau Nasdem kemarin bilang Pak Surya Paloh siapapun wakilnya diserahkan kepada Pak Anies. Nah ini kepada relawan ini seperti apa nih? Kan ada yang minta, oh sama Pak Gatot, oh sama Pak Ahy, oh sama Pak Andika, gitu misalnya kan, sama Ganjar bila perlu kan, bahkan diduetkan dengan Puan Maharani. Nah, itu Bu Arke sebagai relawan atau ketemu-ketemu ini seperti apa nih? Baik, kalau untuk wakil, seperti pada awalnya kami berjuang, intinya adalah kami ingin Mas Anies ini jadi presiden. Masalah wakil tentu terserah Pak Anies. Kita juga terserah Mas Anies. Karena kita sudah sangat percaya dengan integritas beliau, kita sudah sangat percaya dengan kecerdasan beliau, dan kami yakin keputusan Mas Anies itu juga mungkin keputusan yang sembarangan. Ada nggak anggota ibu yang kalau bukan ini banyak lah, banyak. Ini perlunya kita mengedukasi kepada anggota kita atau kepada masyarakat. Bagaimanakah figur Mas Anies itu menghadapi segala sesuatunya? Mas Anies di DKI Jakarta itu kurang apa? Mas Anies itu seperti berjuang sendirian kan di DKI Jakarta itu. Maksudnya DPR tuh dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mendukung Mas Anies kan, tapi buktinya bisa, tetap bisa mampu membawa DKI Jakarta dengan luar biasa. Baik. Dengan baik, sehebat itu integritas beliau, sehebat itu kecerdasan beliau dan pendirian beliau. Jadi wakilnya siapapun itu teman-teman relawan. Kami percayakan. Karena gini, mungkin ya relawan kita mudah-mudahan kita sama ya. Karena relawan kita seluruh Indonesia ini bukan mudah-mudahan, saya pikir itu sama. Yang diusung sama kita tuh bukan dua, satu. Satu, seluruh Indonesia yang mendukung itu satu, bukan dua. Satu. Kalau harus ada pendamping. Iya, yang duanya itu terserah Pak Anies. Pak Anies itu orang cerdas, nggak mungkin dia mengambil orang sembarangan dan gegabah. Yang penting dia tidak, bukan yang penting, Pak Anies, karena Pak Anies tidak bisa diintervensi, itu yang kita mau, Pak Anies naik jadi nomor 1. Apapun jadinya, apapun siapapun, mau disitunya si siapa namanya yang pelawak itu jadi wakil presiden, nggak apa-apa, Miing atau siapa lagi si Bopak juga nggak apa-apa, Bopak jadi presiden nggak, wakil presiden ya, pasti kan Pak Anies yang jadi presiden, betul nggak? Punya hak semua orang untuk menjadi wakil, silakan, tapi jangan yang satu, betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Satu tetap Pak Anies Baswedan presiden kita di 2024. Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar. Saya hanya bisa mengamini. Iya. Katanya masih 2024. Iya. Oke, terakhir mungkin ini ya. Ini kan lagi rame nih.
kebetulan kita sama-sama punya medsos ya, Twitter. Lagi kami saya lihat wali kota Solo ya, wali kota Pasti Solo. Terbalik kali itu. Benar ya. Jadi Terbalik foto gitu. Pak Anies katanya Digorong-gorong. dulu Pak Jokowi dibilangnya sering masuk Gorong-gorong. parit, ya kan, parit, drainase dan lain-lain. Nah, ada foto Pak Anies nih yang di-share oleh Gibran, ya kan? Iya. Nah ini sebenarnya sinyal apa nih yang ditangkap oleh teman-teman nih? Coba jelas. Kalau saya lihat begini ya, ini bukan sesuatu yang serius. Canda-candaan Bercanda aja. aja gitu ya, bercanda. Kita tahu lah Gibran sebagai mungkin perwakilan milenial ya. Jadi kadang tuh maaf ya, berpikirnya nggak panjang ya. Jadi masih asik senda gurau gitu. Dan kita maklum ya sebagai perwakilan dari milenial. Tapi begini, ada satu hal yang menarik juga. Mungkin Gibran mau bilang siapa yang masuk gorong-gorong jadi presiden? Mungkin gitu ya. Boleh juga. Gitu. Karena apa? Ya kan gini loh, Gibran itu kan masih anak-anak ya, berarti pola pikirnya pun masih anak-anak gitu, jadi belum bisa tingkat dewasa yang memang sebagai walaupun wali kota namanya anak-anak tetap anak-anak gitu loh, belum pemikirannya belum sematang orang tua apalagi kita emak-emak ya kan gitu. Jadi mungkin itu dia sedang bercanda-canda dengan teman-temannya, akhirnya dia kepleset, keceplosan atau mungkin apa wallahu alam, ya itu tadi cocok. Bapak gue masuk gorong-gorong jadi presiden loh. Pak Anies juga masuk gorong-gorong jadi presiden itu. Tapi ada yang beda. Pak Anies nggak suka PHP. Oh iya. 40 janji kampanye Pak Anies ketika mengajukan diri pada saat pilgub itu terpenuhi semua. Alhamdulillah. Itu ada yang beda. Mas Gibran itu sebenarnya Mas Gibran itu ini menunjukkan bahwa Mas Gibran ini kangen sama Mas Anies. Nah, gitu ya. Iya, mungkin Mas Anies. Jangan-jangan kudu bisa ini loh ya, bisa diambil Pak Anies loh. Gitu. Ya, kalau dia jadi wakil Pak Anies setuju nggak? ya nggak apa-apa kalau dia mampu, silakan aja. Kan tadi bilang, Itu nomor 1 ya. ya yang penting kan kita nomor 1, yang nomor 2 mah masa bodoh ya nggak? Kata orang. Sekalipun Pak Anies disandingkan dengan sendal jepit, tetap bagus. Tetap jadi, tetap ganteng, Pak Anies tetap Pak Anies gitu. Sangat menarik loh, karena saya melihat tweetan dari Mas Gibran itu kemudian direspon oleh Mas Anies, jebule ono sing ngrasani. Itu saya membacanya langsung tertawa. Apa sih artinya? Santai. Kayak ada yang ngomongin gitu loh. Jebule ono sing ngrasani gitu. Itu apa artinya? Gimana sih rasanya gitu ya? Oh, bukan, itu Kayak ada yang lagi membicarakan santai-santai, gitu tiba-tiba loh. kok ternyata ada yang ngomongin gitu atau dalam artian memposting foto beliau gitu. Di sini saya mengambil sisi positifnya. Demokrasi kita ini riang gembira. Jangan dibuat tensi. Nah, itu. Maki-maki. Ya, makanya Gibran mencairkannya. Nah, ya. mungkin bagus lagi, Mang itu. Karena masih anak muda, Gibran itu masih ada canda-canda, ya itu mungkin untuk mencairkannya. Itu kita bisa melihat kebesaran hati Mas Anies, bahkan saat ada yang mungkin kita melihat itu sesuatu hal yang buruk, Mas Anies selalu melihat sesuatunya dari sisi positifnya. Kebaikan. Betul. Jadi Gibran sebagai anak muda ya men-tweet itu sebagai candaan, tetapi direspon oleh Pak Anies tidak serius dan juga candaan. Jadi seperti Pak Anies merespon tweet anaknya sendiri kan gitu ya. Jadi nggak ada yang serius gitu. Kenapa harus marah kan gitu. Sepakat saya dengan itu. Masalahnya politik itu harus memang harus dibikin santai. Masalahnya kan ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu semua. Intinya kita di negara demokrasi ya kan, kita yang mengadakan hajatan besar seperti pemilu dan pilpres dan lain-lain memang harus dibikin riang gembira, ya kan? Saya setuju apa yang dilakukan oleh Gibran ya, yang saat hari ini misalnya tweet dan itu direspon dengan Pak Anies pun juga. Kan Pak Anies mah ngeresponnya bukan ke Gibran aja, semua orang yang sebagai penikmat ya masyarakat yang di bawah ini kita senang yang guyup. Betul ya. Betul. Oke, sebagai closing statement siap dari Ibu Ketum semua nih, boleh mungkin closing statement dari Ibu ini, kemudian nanti ke Umi dan Bu Rika ya. Iya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya berharap bahwa tahun 2024 ini kita bisa sambut dengan riang gembira. Pilpres tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan periodenya. Kita menjadi pengawal konstitusi yang fair, yang adil, ya, dan kita mengawali
pemilu secara jurdil ya. Saya tutup closing statement saya dengan sebuah pantun. Wah, Hanan, mantap. boleh ya? Duduk berias lihat ke cermin. Cakep. Duduk berlipat si putri sinden. Cakep. Aku berdoa tolong ucapkan amin. Amin. 2024 Pak Anies Presiden. Amin. Ya, Terima boleh kasih. dari Ketum Bupati. Ya hampir sama lah ya kita cita-citanya dan insya Allah kita usia kita sampai di 2024 menyaksikan Pak Anies dilantik duduk di kursi yang nomor 1. Insya Allah itu aja sih dari Umi, dan mudah-mudahan kita doakan Pak Anies tetap tegar, tetap kuat, tetap sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memimpin presiden dari 2024 sampai 2000 dan seterusnya insya Allah. Amin ya Allah. 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia semuanya bahwa ayo kita mulai nih dari diri kita hentikan politik uang. Karena sekali politik uang itu berjalan, tidak ada kebaikan di dalamnya selamanya. Karena di mana seorang pejabat atau penguasa atau pemimpin itu terpilih karena berdasarkan politik uang, dia akan mengembalikan itu harus. Korupsi akan tidak ada hentinya dan tidak ada kemaslahatan yang bagus untuk rakyat Indonesia. Ayo kita stop politik uang, kita pilih pemimpin itu berdasarkan kriteria yang baik. Apa sih jadi pemimpin yang baik itu seperti apa, bagaimana, dan kita mengedukasikan ya Mas Anies itulah. Ayo kita hentikan itu, stop politik uang, stop hal-hal yang akan mencederai dari demokrasi. Untuk Indonesia yang lebih baik nanti dimulai dengan diri kita. Oke. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Bu Terima Arini, kasih. Siap. ya kan, Umi Yani. Siap. Bu Arini dari Ketua Umum Pejuang ABW. Umi Yani dari Satu Hati Indonesia, ketumnya. Kemudian Ibu Rike, ketum dari Anies, Sobat Anies Uni. Iya. Oke. Baik, sahabat Pak Pipa, Lamuloso kali ini alhamdulillah begitu seru kita ngobrol dengan Ketua Umum relawan Pak Anies yang hadir di Lamuloso kali ini. Kesimpulannya, ayo kita berdemokrasi yang penuh keguyupan, yang penuh ceria, penuh kegembiraan, sehingga apa, suasana di negeri kita ini penuh kedamaian. Amin. Himbauan dari kami Lamuloso, hidup bahagia, ya kan, muda berkarya, tua bahagia, mati masuk surga. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Selalu ingat mati, maka itu tandanya orang yang pandai. Amin. Ya, demikian perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Fafifa Happy Ending.